Nah, ini misalkan kayak gini ya. Misalkan pengadaan teknisi. Ini kalau udah di ini sebenarnya bisa langsung tinggal klik. Ini coding ini programmer. Jadi tinggal klik aja. Misalkan ini Java programmer. Jadi ketika kita udah setting sebenarnya di sini tuh kita udah langsung nge-link sebenarnya. Testing mungkin QA ya, ini bukan programmer. Nah, di sini tinggal ketika kita udah masukin tinggal klik aja. Masih sistem biasanya QA, pelatihan sosialisasi biasanya trainer, konsumsi biasanya trainer, dokumentasi biasanya trainer, ya lain-lain. Hmm, maintenance biasanya team maintenance, programmer aja deh. Programmer, perbaikan berkala biasanya programmer. Nah, di sini ketika udah, ini saya nggak semuanya yang seperti kemarin ya, cuman ini saya ingin aja nih. Ini kan kemarin udah kayak gini lah ya. Kita coba. Hmm, ini sebenarnya cepat gitu. Cuman lamanya itu sebenarnya untuk kira-kira apalagi ya yang memang belum. Sebenarnya kalau aslinya sih dirapatin sama beberapa divisi gitu. Nggak hanya kayak gini aja. Cuman ini karena kuliah ya. Jadi kita apa? Nah, misalkan seperti ini. Ini kan kemarin kita itu udah ke, ini saya udah rekam kan? Oke. Ini kan kita udah di sini. Kita juga udah setting. em, Ini beda ya, maaf. Kalau di Mac agak berbeda sama yang di Windows. Oke. Nah, ini kan udah sampai sini. Kemudian kita udah ada critical path-nya. Kemudian kita juga udah ada mana lagi nih? Sebentar nih, saya sambil ada ini juga ini format. Nah, instalnya juga kemarin kita udah ganti ke critical task-nya kita warna merah. Oke. Nah, ini yang critical task-nya. Kemudian ini udah ada manajer proyek ya yang mengerjakan. Sorry. Ini kita klik aja manajer proyeknya. Oke. Nah, ini kan udah masalah masuknya manajer proyek lagi. Nah, kita kan udah ada ini ya. Nah, di sini sebenarnya udah langsung masuk adik-adik di resource usage-nya. Nah, ini udah ada berapa kebutuhannya, kira-kira ininya berapa. Kemudian di resource, eh, kalau di Windows kan tadi ada task planner ya. Nah, di sini dia udah ada planner untuk berapanya. Kemudian kalau yang di situ ada, dia masuk ke sini, tracking. Nah, ya ini maaf nih. Karena yang di MacBook-nya, nah di Tasit ini sebenarnya ada resource sheet-nya nih. Nah, ini udah langsung keluar. Gitu. Nah, ini kan saya masih dolar. Tadi itu kalau dirupiahin caranya tadi lewat em, editing dulu tadi sebelumnya. Nah, nanti tinggal diubah-ubah kira-kira berapa ini biayanya per jam. Nah, ini kan pasnya ini masih dalam dolar ya. Oleh karena itu tadi harus diubah dulu dari depan. Kemudian ini bisa kita taruh mungkin ada email atau si yang manajernya nanti langsung ke link gitu biasanya. Nah, untuk material ini kan masih Word ya, berbasis Word. Nah, tapi kita juga bisa tadi masukin misalkan kabel. Nah, misalkan ada kabel, kita bisa ganti tipe Word-nya jadi material. Jadi bisa seperti ini. Nah, perbedaannya itu.
bentar. Ini Malik. Nah, di sini misalkan kita ada apa lagi nih? Oh, tadi domain misalkan. Nah, domain kita masuknya misalkan ke cost. Karena itu cost cost per tahun yang udah pasti gitu ya. Atau mungkin material kita bisa pengerjaannya berapa, misalkan kabel itu, misalkan ya contoh, kalau adik-adik mau bangun em, listrik misalkan di wilayah eh, terpencil, berapa meter listriknya gitu sampai ke arah situ gitu, misalkan ada proyek dari pemerintah contoh. Nah, itu ada berapa kira-kira bangun si apa namanya, work working place-nya gitu ya, apa sih bahasa Indonesianya, untuk tempat kerjanya gitu ya. Jadi bisa dimasukkan untuk biayanya per pemakaian gitu. Jadi bisa nih, misalkan berapa tuh. Nah, tadi saya ada berbasis ProRate gitu ya. Start sama ini belum change working time itu kemarin juga ya. Nah, misalkan kita ada di sini beda lagi nih bahasanya. Base color ada standar, shift atau yang lain. Kemudian tadi ada kalau di apa namanya, di Windows ada tulisannya ProRes, kemudian ada tulisannya start sama end. Itu artinya gini. Kalau start itu adik-adik itu bayar di muka DP gitu ya. Jadi misalkan contoh, adik-adik beli kabel 200 meter gitu ya. Nah, ini misalkan contoh pasnya, kabelnya itu harganya berapa nih? Saya nggak bisa ngedit gara-gara bisa, sorry. Ah, ih, nih, misalkan contoh nih, kita dalam dolar aja ya. Um, Adik-adik nanti pakai rupiah ya. Nah, cost per use-nya itu anggaplah $9. Nah, dari standar rata-ratanya biasanya $10, tapi biasanya cost per use sekali itu anggapnya juga $10 aja deh. Jadi misalkan 1 meter per jam itu biasanya $10 gitu ya. Si eh finance lagi $10. Nah, itu untuk penggunaan kabelnya $10 untuk sekali pakai gitu ya. Misalkan contoh sekali pakai apa sih? Oke. Bahkan pulpen. Pulpen kan bayar di muka. Nah, itu biasanya masuknya em, di start. Jadi di startnya udah DP gitu. And di udah, atau misalkan gini, kita beli mobil. Kita udah ada startnya duluan nih, DP. Nah, tapi N-nya itu adalah kita udah bayar cash di, di, di akhir. Jadi kita udah berjalan proyek, tapi baru di akhir nih kita dibayar. Atau kita proret aja sesuai dengan perjalanan yang ada, dibayar tuh per hari, per jam, sesuai dengan itu. Atau eh, start itu kita udah di DP. Jadi udah ada DP-nya, ya udah sekian, bayar di muka lah istilahnya. Gitu. Jadi bisa untuk itu. Mungkin ini nggak terlalu detail, nggak apa-apa. Adik-adik bisa untuk mengerjakan eh, yang sebisanya adik-adik untuk materialnya juga. Ini biasanya cuman setting-setting aja. Worknya tipenya mau apa. Pastikan adalah kalau misalkan yang kayak tenaga kerjanya itu em, manajer proyek, ya itu masuknya work gitu ya istilahnya. Dia adalah pekerjanya, ada material, ada cost juga. Misalkan dia biaya listrik, utilities. Nah, utilities ini masuknya di cost. Dia karena tiap tiap bulan kita bayar. Tuh. Nah, di situ jangan lupa settingnya rupiah tuh ya. Ini saya harus setting-setting lagi kalau yang di sini. Jadi adik-adik bisa setting rupiah. Karena di sini nggak bisa diapa-apain. Adik-adik harus setting dari regionnya masing-masing. Nah, di sini balik lagi ke Gancar. Jadi setelah udah ada, nah
kita bisa lihat untuk si siapa aja yang mengerjakannya gitu. Selain itu juga udah ada cost-nya tadi ya, cost-nya sini ada nggak ya? Sini format project, kos. Saya biasanya pakai indikator nih. Nah, biasanya ada team member plan. Nah, cuman di sini nggak bisa nih. Nanti adik-adik bisa coba ya, yang sesuai yang tadi saya share. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Sini untuk aja. Oh, oh ya. Untuk ini kan ini bisa ditambah ya. Sebenarnya ada insert column lagi. Nah, ini adik-adik ketika mau menambahkan cost gitu ya. Nah, di sini ada cost. Nah, terus kemudian tinggal misalkan ini center udah di setting-setting. Nah, di sini ada cost-nya. Gitu. Jadi nanti akan keluar kira-kira cost-nya ketika adik-adik sudah buat di grafiknya itu nanti akan keluar untuk biayanya. Jadi bisa taruh di sini atau adik-adik bisa setting di yang per resource-nya. Tapi saya lihat sih enaknya eh, di tasitnya untuk cost sheet-nya itu cost sheet-nya sheet lagi cost sheet-nya itu. Jadi kita bisa lihat di sini. Subscribe cost-nya berkolom parent chart tracking. Jadi adik-adik bisa untuk mengerjakan yang tadi ya. Contoh yang saya udah contohkan sebelumnya. Oh di sini, nah cost di sini. Jadi nanti kelihatan nih. Nah di sini akan ketika di print ini akan terlihat bahwa ada biaya-biayanya di sini. Jadi nanti ketika mungkin reportnya, reportnya, ini saya nggak bisa ya, tapi di sini bisa. Nah, over budgetnya, gitu. Jadi nanti ketika memasukkan project reportnya, adik-adik bisa terlihat semuanya. Jadi nanti mungkin minggu depan masuknya report udah bisa dikerjakan. Nah, ini misalkan resource-nya. Nah, ini programmer ini ada 32 jam. Biasanya karena ini over di satu nih misalkan seperti ini. Ya jadi dianggapnya adalah overtime. Karena di hari yang sama dia 8 jam. Nah, sebaiknya jika terjadi seperti ini, biasanya ada dua programmer. Nah, kita bisa setting di resource ini. Sebenarnya tadi ya, di time, sheet. Nah, sorry, resource sheet. Nah, di resource sheet ini sebenarnya bisa untuk kira-kira berapa tenaga kerja nih, gitu ya. Misalnya grup ada filter, nanti bisa disetting misalkan namanya siapa, programmer satu, programmer dua. Jadi nanti bisa, nah ini alasannya kenapa seperti ini, dia itu kelewat batas waktu. Jadi 16 jam, karena standar misalkan per hari itu 8 jam. Tapi ternyata dia satu hari itu kerja 16 jam. Nah itu bisa untuk disetting, oh kita butuh programmernya berarti dua nih. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa kodenya member satu. Nah, kita bisa untuk memasukkan lagi uh, programmer 2. Nah, ini jadi di sini ada PG 2. Nah, ketika di sini programmer 1 nih ya, berarti kita harus bagi kerjanya. Kita bisa lihat di sini manajer proyek, programmer. Nah, di sini ada programmer, ada beberapa ya. Di sini kita tulis aja programmer, klik aja programmer 2. Programmer 1 kita. Nah, ini kita ganti aja programmer 2. Nah, ketika di resource sheet-nya, ini nah,
masuknya ke overtime lagi nih. Berarti nanti kita bisa setting lagi kira-kira berapa sih programmer yang kita butuhkan agar standar untuk pekerjaan itu nggak menyusahkan mereka gitu. Jadi oh kurang berapa programmernya, ada yang emang khusus di web, ada yang khusus di misalkan ada yang khusus untuk di coding, biasanya kebagi-bagi gitu. Ada yang untuk maintenance, nah ada yang untuk QA juga, jadi biasanya terbagi-bagi. Tapi ini kayaknya karena udah dibatasi ya. Kita lihat lagi untuk tracking dari resource timeline, kita lihat lagi ya. Working price, oh sorry. Saya kita main-mainin aja adik-adik. Sorry, ini nggak bisa juga. Kebanyakan nggak bisa nih. Sorry ya. Nah, sini kita udah bisa ada kode-kodenya juga. Jadi sebenarnya kalau di apa ya? Kalau di Windows lebih gampang gitu user interface-nya dibanding dia buat di MacBook gitu. Soalnya untuk nah, soalnya untuk cari numbering aja sampai ke option gitu ya. Misalkan option buat ada numberingnya sampai di sini. Sedangkan kalau di Windows kita tinggal klik-klik aja yang di atasnya format udah ada di centang-centang gitu. Jadi adik-adik bisa untuk centang-centang layout pun juga udah bisa berbasis ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat per projectnya view team planner research usage. Nah, di sini bisa terlihat programmer 16 jam. Kita bisa ntar ganti nih untuk di webnya. Nah, di sini udah 16 jam juga karena dia perbaikan berkala maintenance. Nah, oke. Berarti kita ganti di sini kita bisa hapus aja. Nah, di sini ketika kita hapus, berarti programmer cuma di maintenance aja nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini formatnya untuk view-nya. Sorry, formatnya. Ini caranya kenapa HRD butuh. Oh, nih butuh nih tenaga kerja. Nah, tuh. Jadi hitam ya. Jadi dia sesuai dengan waktu kerjanya dia gitu. Jadi ketika adik-adik nanti sudah jadi atasan, kita kira-kira oh butuh tenaga kerja lagi nih atau enggak. Nah, biasanya main-mainnya di sini. Oh, programmer yang ini coding sama web ya. Oke, kita berarti butuh programmer 3 nih gitu ya. Kita tulis aja mana nih. Nah, coding biasanya dia web lah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat format report mana nih. Nah, search ini. Nah, di sini programmernya berarti nggak kelebihan jam kerjanya. Jadi kita bisa lihat di situ. Desainer pun juga ya tadi karena 2 kali kita ada 2 di sini. Kita hapus aja. Dia cuman kerjanya yang di sini. Sama tadi user proyek memang kebanyakan sini. Terbit butuh mungkin wakil manajer, misalkan asisten manajernya gitu ya. Kita butuh tuh karena dia itu kelebihan gitu, misalkan. Nah kita bisa lihat lagi nih format resource usage, format subscribe. Nah di sini berarti sisanya teknisi sama trainer nih yang kelebihan waktu. Nah, kira-kira berapa? Kan bisa disetting juga ya. Setiap itu juga nggak per hari. Nah, bisa aja dia cuman berapa menit. Nah, nanti bisa disetting juga agar tidak terlihat, oh, si trainer overwork nih. Dia butuh ada beberapa trainer gitu ya untuk men-training 300 misalkan eh, kita posisikan kita itu sebagai programmer atau kita sebagai konsultan. Jadi ada 2. Kalau jadi programmer biasanya dia juga sebagai trainer ketika nggak trainer sih, tapi dia itu mengajarkan kepada si em, apa ya, misalkan trainer yang ada di kantor. Nih ada aplikasi baru, tolong dong trainingin ke ini caranya gini gini gini. Biasanya dia ada waktu untuk training aplikasi baru kepada si em, divisi lain
yang memang mengerjakan. Nah, tapi kalau kita sebagai konsultan, biasanya kita buat, kemudian kita training, ada waktu training untuk mereka. Jadi misalkan kita trainingin trainernya mereka. Jadi memang ada. Nah, biasanya dia jadi dua antara teknisi sendiri atau mungkin trainer plus teknisi gitu. Jadi memang ada yang jadi double job. Sebenarnya jobnya trainer itu ya mau nggak mau teknisinya harus ngajarin juga untuk si perusahaannya tersebut gitu. Jujur saya juga double job gitu. Saya QA sekaligus trainer gitu ya. Jadi saya udah benerin, terus kemudian udah oke, publish, eh, oke nih, oh, proyek udah ini. Kemudian saya jadi trainer juga di situ. Nah, jadi bisa seperti itu. Bisa double job atau bisa juga malah kekurangan job. Nah, kalau kekurangan job biasanya nanti oh dimasukin sini aja deh. Lu bisa bantuin kan? Ngerti? Paham? Oke, pahami. Jadi seperti itu. Misalkan contoh teknik si ini merah nih, masih merah. Oh, dia ada dua nih karena nih dia di satu hari kah? Atau bahkan mungkin buat hari besoknya. Nah, bisa setting untuk hari besoknya adik-adik. Jadi ketika ini enggak lah, nggak butuh tenaga kerja yang banyak, besok aja lah. Nah, oke. Nah, misalkan seperti ini, kan ini udah disetting hari libur ya, Senin kemarin. Nah, kita bisa ke resource-nya lagi. Jadi bisa kelihatan nih, mana yang sebenarnya nggak butuh deh, nggak butuh tenaga kerja, ngapain sih nambah-nambah, bisa aja tambahin hari kerja aja dia. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi pinter-pinter eh, untuk scheduler sih sebenarnya. Karena biasanya manajer proyek ini butuh scheduler, ada schedulernya. Atau kalau di apa ya? Kalau di IT, saya cerita aja ya. Jadi kalau di IT itu biasanya ada associate arsitek yang memang setting semuanya. Nah, dia kerjasama sama manajer proyeknya menghandle beberapa. Biasanya associate arsitek ini adalah yang paling tinggi dibanding ada jadi kebelah dua ya. Associate arsitek ini untuk yang programmernya paling tinggi di programmer, manajer proyek ini yang kondisinya dia itu develop dengan klien. Jadi beda nih, ada yang dengan klien, mulai dari awal keinginan klien apa, dia yang menerjemahkan associate arsitek ini yang bagian developernya paling tinggi. Jadi dia yang memahaminya. Oh nanti pembagiannya gini, 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 gini. Jadi memang ada pembagian-pembagian tersendiri di konsultan, gitu ya. Kalau di perusahaan sendiri itu ya, biasanya nggak terlalu sejalimet eh, proyek ya, gitu menurut saya. Jadi memang kalau adik-adik yang coba untuk di konsultan terlebih dahulu biasanya ilmunya katanya fresh graduate keterima di konsultan ilmunya lebih banyak dibanding em, kerjanya langsung di perusahaan yang memang stabil gitu ya. Biasanya kalau perusahaan stabil ngurusinnya kalau IT itu ya paling install laptop, kemudian WiFi gitu ya, atau mungkin develop aplikasi HR, misalkan human resource-nya butuh tolong dong payroll-nya diperbaiki nih, penggajiannya sekarang ada pergantian untuk misalkan apa ya? Pajak nih, pajaknya baru nih, kita harus ngelink sama Accurate gitu ya, misalkan pajak aplikasi pajak gitu ya, Accurate. Oh ya udah, nah itu baru ada kerjaan. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak biasa-biasa sih bener-benerin laptop, terus kemudian develop develop untuk sistemnya mereka gitu. Tapi kalau misalkan kerjanya di kantor, tapi dia juga sebagai konsultan juga, ya biasanya banyak kerjaannya. Kalau misalkan pun lagi nggak ada proyek, ya kerjaan yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Nah ini trainer nih, misalkan contoh tadi ya. Nah ini trainernya karena dia kita pin aja di sini. Ini trainer ada dua ya, ada konsumsi sama dokumentasi. Ini bisa aja dia nggak mungkin di tanggal 24 tanggal 23. Oke, trainer tanggal 25. Ada lagi nggak nih trainer? Kita coba cari lagi. Jadi caranya gitu. Em, Sampai si handle-nya selesai. Nah, itu bisa berarti, oh nggak butuh programmer dua nih kayaknya. Nggak butuh gitu. Butuhnya satu orang aja gitu ya. Nah, ini bisa nanti tinggal di delete.
adik-adik delete aja. Nah, ini udah pasti delete ya. Udah delete source. Kemudian nanti di sini, nah, kita bisa langsung ke programmer aja. Sorry. Nah, di sini. Nah, bisa seperti ini. Kita balik lagi. Nah, ini programmernya juga udah. Jadi, yang source-nya ini kita mungkin bisa hapus. Karena udah pernah diinput, biasanya ini nggak bisa kehapus. Nah, bisa. Saya bisa dihapus. Nah, ini karena dia udah nggak masuk ke dalam uh, situnya. Jadi kita bisa delete. Nah, di sini kita bisa search. Kita coba report. Reportnya ada assignmentnya. Nah, jadi di sini ada oke, UI UX punya ini berapa jam programmernya. Oke. Nah, di sini ada new resource-nya. Nah, biasanya itu balik lagi tergantung dengan yang ada nih, karena saya ini jadi nggak bisa di ini reportnya. Nah, ini tinggal nanti adik-adik mengerjakan untuk yang memang sebentar. Ini sorry ya, saya nggak biasa di nah, ini kritikalnya bisa untuk petnya berubah. Nah, nanti bisa adik-adik mengerjakan yang memang format ini ya. Ya masih all lagi ya. Karena tadi udah ke handle critical task-nya. Oke. Jadi nggak kritik lagi karena sudah kita perbaiki untuk tasnya. Cuman kayaknya enaknya tadi merah-merah aja ya. Nah, ini ada di sini yang em, sisa-sisa dokumentasi sama perbaikan berkala lah yang memang critical. Jadi kita bisa setting di situ kira-kira berapa hari. Nah, ini kan kemarin kita juga bisa ubah ya. Jadi em, kemarin tanggal berapa itu pasti berubah ketika kita setting predecessor yang baru. Ini tadi bisa kita setting. Nah, predecessor summary gitu ya. Nggak bisa nih mas finish to start gitu ya. Karena uh, dependency. Nah, kita bisa untuk 5 SS misalkan. Nah, berarti dia memang nggak bisa nih FS karena dia depends gitu ya. Dependency dia mandiri ya. Yang nomor 3 ini. Nah, nanti adik-adik bisa, oh kira-kira bisa nggak ya nih FS gitu ya. Nah, FS kan udah ada ya. Jadi finish to start nggak usah ada. Ininya kita bisa FF. Nah, balik lagi nih. Jadi hati-hati ketika di situ balik lagi ke semula ketika kita setting. Biasanya balik lagi. Kemarin juga ada yang WA saya, Bu, gimana sih ini kok ininya berantakan prosesornya, atau mungkin resource name-nya atau mungkin durasinya jadi berubah nih kayak gini tanda tanya. Nah, itu biasanya ketika kita setting uh, waktunya berbeda. Nah, dan kita setting di sininya itu um, auto schedule. Jadi ketika kita auto schedule, ya misalkan di sini auto schedule pasti akan berubah ketika kita ganti. Biasanya kita tulis manual schedule. Ketika kita ganti dia tidak akan berubah. Nah, misalnya gini, dia berapa waktunya, kalau auto schedule ya dia pasti berubah. Nah, kalau misalkan kita bisa kayak gini. Gitu. Jadi nanti adik-adik bisa coba sebentar. Ini saya coba ya durasinya.
saya copy durasi yang sebelumnya nih, balik lagi kan, tadi kan nggak sesuai ya. Nah, ini bisa dia bertanya-tanya, kan ini under dari start ya. Ini sebenarnya udah lebih dari em, waktunya gitu. Kok udah sampai 7 hari nih, tanggal 24. Berarti ini 7 days. Nah, baru tuh tanda tanya hilang. Tuh. Nah, ini kan setelah 2 ya. Nah, ini kan 1 hari gitu ya. Setelah 2 dari 3 hari. Nah, biasanya ini 1 day nggak bisa nih. Berarti setting lagi nih. Oh, tanggalnya 3 hari. Jadi 16. Kan sampai 16 berarti kita di tanggal 16. Setelah 16, 17. Nah, ini baru ada apa nih berubah. Terus schedule. Oke. Itu. Nah, baru berubah. Kalau kita tulis 2, merah nih. Tapi kalau misalkan, berarti harus selesai 2 dulu nih. Tapi kalau enggak, ya enggak. Gitu. Jadi kita bisa lihat lagi di situ, oh kondisinya dia kritikal nih. Gitu ya. Kok aneh? Pasti kalau tanda tanya ini ada inputan dari adik-adik yang salah. Ini nanti bisa disetting lagi. Nah, 1 day. Nah, ini udah bener. Karena dia setelah 2 selesai nih ya, setelah 1 menganalisis skop proyek selesai, baru kedua seperti itu. Jadi adik-adik bisa setting lagi, oh logikanya sih, ini masuknya logika. Gimana untuk scheduler agar tidak bentrok atau ada permasalahan nggak di sini. Ini juga tanda tanya, kenapa 1 ya? Oh ini karena 1 day aja, tapi kok bener nggak sih ini 1 day gitu ya. Nggak bisa. Nah, ini tulisannya seperti ini. Tinggal hapus aja untuk tanda tanyanya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihapus, berarti ada permasalahan di eh, start and finish-nya. Itu. Nah, ini mungkin sampai sini. Ini adalah hasil dari resource yang ada. Gitu. Ada yang mau bertanya di sini sebelum saya tutup? Nanti bisa dikerjakan ya. Baik, Kak. Iya kok. Ntar mungkin ada informasi-informasi lain kalau misalkan bingung itu di YouTube banyak sebenarnya untuk setting resource misalkan di Microsoft Project gitu. Jadi misalkan oh ada yang bingung gitu, tanya AI juga ada sih. Jadi adik-adik bisa lebih explore lagi lah, nggak yang saya ajarkan saja. Oke, mungkin sampai di sini saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum Izin warahmatullahi tanya, Pak. wabarakatuh. Iya ya silakan. Ah, Sebelumnya minta maaf, Kak. Di nilai tugas saya yang pertama sama UTS itu, saya bisa izin upload ulang, Kak. Soalnya yang di bagian UTS itu, saya lupa buat kesimpulannya, Kak. Yang di tugas yang pertama itu saya sudah buat, cuma salah, salah pengerjaan, Kak. Oh Tapi filenya oke sudah ada, oke Kak. oke nanti Minta mungkin. waktu 1 menit atau 2 menit, Kak. Oh iya iya, iya. Nanti mungkin saya saya buka saya buka nggak saya bukakan lagi sih, cuman nanti bisa untuk input nanti saya share aja ya. Jadi bisa nanti untuk tadi lupa di kesimpulan ya. Iya, Kak. Di bagian kesimpulannya tidak ada, Kak. Di UTS. Oke, sama di eh, kalau tugas udah dikerjakan tapi nggak dimasukin atau gimana? Di bagian tugas tuh salah, Kak, salah gambar dia, bukan salah gambar diagramnya, yang itu kan dia minta fotonya kan, Kak. Iya. Saya tidak buat fotonya, Kak, saya cuma kayak macam bikin diagramnya langsung di Word gitu, Kak. Oh iya iya iya. Oke oke. Jadi nanti mungkin saya adakan remedial aja ya di situnya. Soalnya kalau disetting ulang lagi, ntar nilainya berantakan. Saya balik ngurus nilai lagi. Jadi nanti saya adakan taruh di remedialnya aja ya untuk tugas dan UTS. Jadi nanti kamu Ya, bisa Kak, makasih input di banyak, Kak. LMS soalnya di LMS itu kan langsung by system. Saya juga bingung, tapi di situ ada remedial, nilainya pun sama, jadi bisa update. Jadi nanti bisa input di situ aja, saya setting aja di situ ya. Sama kok soalnya, gitu ya. Makasih, Kak. Oke, jadi nanti bisa update nilainya di situ. Em, Nanti ini banyak juga nih yang chat untuk tugas dan kuis. Ada kuis yang, Bu, saya salah, Bu, kuisnya. Ya, nanti saya masukin remedial aja ya kali. Karena kalau misalkan udah selesai, saya perpanjang lagi. Yang saya nilai kemarin dari jadi nol lagi gitu. Jadi nanti saya masukin remedial aja.
Nanti saya share kok link-linknya. Udah ada ya di pertemuan, misalkan pertemuan satu, saya udah taruh lagi nih untuk remedial quiz. Terus kemudian pertemuan pertemuan dua. Tapi yang memang belum nih saya share lagi, yang belum mengumpulkan, saya nggak bisa taruh di remedial karena datanya itu nggak ada. Tuh, jadi pas yang di remedial kan ada klik nih. Oh nih nilainya di bawah. Terus kemudian siapa aja nih yang mau remedial. Jadi nanti diklik. Tapi kalau misalkan yang belum mengerjakan itu yang susah. Karena yang sebelumnya belum dinilai, belum ada. Gitu. Jadi ya saya bingung. Tapi nanti coba saya cek dulu ya. Soal di LMS itu by system. Kalau udah N terus ketika saya start lagi, dia nol lagi nilainya. Oke, nggak apa-apa sih nanti kalau Kasih dia. kalau yang cuma tambah-tambahan dikit, biasanya saya kirim ke WA aja. Ke WA nanti saya pergantian untuk nilainya. Gitu. Nanti saya lihat dulu deh strukturnya gimana. Pokoknya sebelum minggu depan kita udah selesai. Gitu ya. Oke. eh, Baik, Kak. oke, nanti dicek-cek aja. Kira-kira di ini aja, di grup aja. Kak, saya mau em, remedial ini, saya mau perbaikan ini gitu. Jadi share aja di grup. Kak, saya mau nanti saya share ya. Kak, saya mau remedial UAS ini atas nama ini, mau remedial ini nih. Jadi nanti saya tinggal masukin aja ke data untuk remedial dan data untuk yang memang belum gitu. Jadi nanti kebagi dua. Ya, oke kalau yang udah nanti ikut remedial. Kalau yang remedial sebenarnya gini, nilai remedial itu sama dengan nilai yang sebelumnya. Misalkan nilai sebelumnya 70, nanti yang diambil nilai remedial misalkan 80 gitu misalkan. Nanti yang diambil ya nilai remedial itu 80 gitu. Ketika saya tulis 80. Jadi jangan khawatir nilainya kebagi berapa, jadi aman itu di situ. LMS udah lebih bagus daripada yang dulu gitu. Oke, nanti bisa input aja di grup. Kak, saya tadi siapa tuh? Kak, saya mau remedial tugas satu. Kak, saya mau remedial tugas UTS gitu ya. Nah, ntar tinggal klik atas namanya siapa. Oke? Iya, Kak. Kasih Kak. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Share ya di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.